Opening dulu sih. Ini opening dulu nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 11 MIPA 2, absen 31 sampai 40. Kami akan memulai diskusi setiap ukanya, dimulai dari Abid. Di sini saya mengerjakan UK 3. Yang pertama nomor 1 itu soalnya jika sin alfa sama dengan 12/13 dan cos beta sama dengan 3/5 dengan alfa dan beta lancip, maka sin alfa plus beta sama dengan, di sini jawabannya bisa dilihat sin. Berarti di sini kita pakai rumus sin alfa tambah beta, yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa, karena alfa dan beta ini dua-duanya lancip, jadi mereka di kuadran 1, jadi semuanya plus. Sini kita udah dapat sin alfa sama cos betanya, kita masukin dulu. Sin alfanya itu 12/13 dan cos betanya 3/5. Lalu cara nyari cos betanya itu kita bisa dengan triple Pythagoras, karena B di sini angkanya 3 dan 5, otomatis satu lagi itu 4 ya. Jadi sin B-nya bisa didapetin itu 4/5, sedangkan dari alfanya ini 12 sama 13. Jadi kalau triple Pythagorasnya itu satu lagi angkanya 5. Jadi tadi ya, cos alfanya itu 5/13. Ini sudah kita masukin, kita bisa coret-coret. Jadi ditemukan 36/65 ditambah 4/13. Kita samakan penyebutnya, jadi 36 plus 20/65. Jadi jawabannya 56/65. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyain ya. Ini lanjut, kalau gimana? Ada yang mau nanya? Ada yang kurang jelas nggak? Tulisan gua cak-cakan banget, sorry ya. Lanjut aja deh kalau nggak ada yang mau nanya. Nah, selanjutnya ini nomor 3. Sudah diketahui cos A-nya itu 12/13 di kuadran 1, dan sedangkan sin B-nya itu 8/17 di kuadran 2. Karena kuadran 2 berarti di sini nilai cosnya negatif. Jadi kita masukkan cos A-nya itu dari ditemuin 12/13. Lalu cos B-nya kita cari dari angka sin B, yaitu 8/17. Berarti cara nyarinya itu kan pakai triple Pythagoras, ditemukan 15. Jadi cos B-nya itu 15/13, karena di kuadran 2 jadi negatif, jadi min 15/17. Lalu dikurang sin A. Sin A-nya dari cos A-nya, karena ini kuadran 1 jadi positif, tetap positif, dicari dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat, jadi akar 25 atau 5. Jadi ditemukan sin A-nya itu 5/13. Yang terakhir sin B-nya kita ambil dari udah ada di soal ya, 8/17. Lalu tinggal dikali, habis itu dikurang, karena ini rumus cos, jadi dibalik cos A plus B, jadi cos A cos B min sin A sin B. Temukan, lalu jadi min 180/221 dikurang 40/221. Jadi jawabannya min 220/221. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada bisa lanjut ke nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini kan tadi pada segitiga ABC berlaku sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 8/17. Dengan demikian nilai C sama dengan, ini cara nyarinya
Kita jabarin dulu, kan segitiga itu sudutnya maksimal 180. Jadi A plus B plus C sama dengan 180. Cara nyari sin C-nya ini kita pakai rumus 180-nya. Jadi sin C sama dengan sin 180 dikurang A kurung A plus B. Jadi kalau 180 itu kan nggak dirubah ya, jadi tetap sin. Jadi kita pakai rumus sin A plus B. Sini sin A plus B itu kan sin A cos B ditambah sin B cos A. Di sini sin A-nya udah nemu 4/5. Lalu cos B-nya itu udah nemu juga 15. Enggak, langsung harus nyari dulu ya. Harus nyari pakai Pythagoras. Jadi nemu 15/17 ditambah sin B-nya 8/17 dikali 3/5. 3/5-nya ini sama juga caranya dari Pythagoras karena sin A-nya kan 4/5, jadi tinggal lagi itu 3. Setelah itu kita bisa kalikan, jadi habis itu ditambah, jadi 12/17 ditambah 24/85. Lalu di sini kita samakan penyebutnya, ditemukan 60 plus 24/85, jadi jawaban akhirnya 84/85. Mulai, Rob. Oke, jadi langsung ke soalnya aja ya. Latihan uji kompetensi 4.2.1. Jadi soal nomor 1 itu adalah sin X min 45 derajat. Nah, cara penyelesaiannya itu pakai rumus yang sin alpha kali cos beta kurang cos alpha kali sin beta. Terus habis itu langsung kita substitusiin, jadi sin X kali cos 45 derajat kurang cos X kali sin 45 derajat. Nah, terus habis itu kan cos 45 derajat itu setengah akar 2 sama kayak sin 45 derajat. Ya udah langsung substitusiin lagi, jadi sin X kali setengah akar 2 kurang cos X kali sin setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sinnya hilangin, maaf. Saya ketulis itu. Terus habis itu hasilnya jadi setengah akar 2 dikali dengan sin X kurang cos X. Jawabannya option B. Terus next nomor 2. Nah, nomor 2 itu kan soalnya 2 cos X min 60 derajat. Nah, terus cara penyelesaiannya itu duanya dikeluarin dulu, terus masukin rumusnya pakai tanda kurung, karena ntar mau dikali 2. Terus habis itu rumusnya itu pakai rumus yang cosinus, yang cos alpha kali cos beta tambah sin alpha kali sin beta. Terus habis itu langsung aja jadi disubstitusiin, jadi 2 cos X cos 60 derajat tambah sin X kali sin 60 derajat. Terus habis itu langsung kan cos 60 derajat itu kan setengah ya, sin 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, langsung aja jadi 2 dikali cos X setengah plus plus sin X setengah akar 3. Nah, habis itu langsung dikali aja itu cos X. Cos X-nya dikali setengah, terus sin X-nya dikali setengah akar 3. Terus jadi cos X per itu kan 2 ya. Ya, ini bawahnya itu 2 dikali dengan cos X per 2 tambah akar 3 sin X per 2. Nah, terus dua-duanya itu kan ditambah tuh. Kan itu pecahan, terus bisa dibagi sama 2-nya itu. Nah, yaudah dibagi dua-duanya. Terus habis itu kan 2-nya habis, terus hasilnya jadi cos X tambah akar 3 sin X. Jawabannya option D. Terus lanjut nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya, jika sin X sama dengan 0,1 dengan X lancip, maka sin X kurang 30 derajat adalah, nah, sin X itu kan sama dengan 0,1. Nah, kita ubah ke pecahan jadi 1/10 aja biar gampang. Terus habis itu cos X-nya kita cari dulu. Cos X-nya itu
eh, buat nyari rumusnya itu jadi apa min min sat min akar 1 kurang sin kuadrat x. Nah, jadi cos x-nya itu langsung disubstitusikan angkanya, jadi cos x sama dengan min akar 1 kurang 1/10 kuadrat. Nah, udah digituin, terus 1/10-nya kan dikuadratin, terus hasilnya ketemu, jadi min 3 akar 11/10. Terus habis itu langsung aja disubstitusiin. Pakai pertanyaan yang tadi, yang sin x sama dengan sin x, ya salah nulis lagi ya, maaf ya. Terus habis itu sin x berarti sin x min 30 derajat. Nah, jadi sin x min 30 derajat itu sama dengan sin x kali cos 30 derajat min cos x sin 30 derajat. Terus habis itu dimasukin pecahan-pecahannya yang udah didapetin tadi. Jadi 1/10 kali setengah akar 3 dikurang minus 3 akar 11/10 dikali dengan setengah. Terus hasilnya itu jadi 1/10 kali akar 3/2 plus 3 akar 11/10 dikali setengah. Terus habis itu hasilnya hasilnya itu kan ntar udah dikali gitu, ntar jadinya 1/10 kali setengah dikali dengan akar 3 plus 3 akar 11. Terus habis itu jadi 1/20 akar 3 plus 3 akar 11. Jawabannya option C. Robi, sorry motong. Gue mau nanya. Ya. Itu kan katanya X-nya itu lancip ya? Bukannya seharusnya cos-nya itu plus ya? Positif. Berarti kan kuadran 1. Berarti harusnya itu 1, kan harusnya bukan min 3 akar 11/10 nggak sih? Harusnya 3 akar 11/10. Kan itu dilancip kan, bukan tumpul. Bener nggak sih? Nggak tahu sih. Gimana ya? Gue masih kurang tahu deh kalau kayak gitu. Soalnya gue nemunya yang A, bukan C. Oke. Jadi walaupun itu caranya diituin kan, karena ada minusnya kan, cos x jadi minus gitu ya. Nah, tetap dia jadiin plus gitu gara-gara tadi sudutnya lancip gitu. Karena gue nemunya rumusnya tuh itu min akar 1 kurang sin kuadrat x. Walaupun rumusnya minus gitu ya, diubah. Izin nambahin ya. Ya. Kan benar tadi kata Yolenta kan sudut lancip. Berarti dia ada di kuadran 1, berarti semua nilai sin kostannya itu positif. Oke. Jadi tinggal yang dimulai dari yang 1/10 dikali setengah akar 3, kurang 3 akar 11/10 dikali setengah. Gitu kan Yolenta? Iya. Oke. Ya, jadi jawabannya salah ya. Jadi tadi jawabannya yang mana, yang A ya? Salah di operasi ini. Operasi itu yang kata minusnya ya, yang lancip ya, X. Iya. Oke. Makasih ya koreksinya. Sama-sama. Bisa next aja. Terus habis itu lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi sin X sama dengan P. Terus habis itu dengan X tumpul. Nah, berarti ini tuh kalau tumpul berarti itu ya, minus ya? Jangan-jangan salah? Oh, enggak ya. Kayaknya nggak salah deh. Terus benar minus. Ya, minus benar ya. Terus ya, cos X-nya sama dengan yang tadi, pakai rumus yang tadi, yang min akar 1
kurang sin X kuadrat. Jadi sin X kuadrat kan P, langsung aja disubstitusi. Jadi min akar 1 kurang P kuadrat. Nah, jadi langsung aja disubstitusi nama pertanyaannya cos X min 120. Jadi cos X kali min setengah tambah sin X kali akar 3/2. Nah, langsung aja dikaliin. Jadi akar 1 min P kuadrat kurang 2 plus akar 3 P per 2. Terus habis itu karena sama-sama pecahannya 2, jadi dikeluarin setengah dikali dengan akar 1 min P kuadrat tambah akar 3 P. Optionnya B. Ada pertanyaan? Halo? Bisa next. Lanjut aja, Rob. Ya, next. Terus habis itu yang pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya itu, sebentar. Pertanyaannya itu kan nomor 5 itu diketahui cos X sama dengan 0,2 dan X lancip. Berarti plus kan? Ya benar, plus. Terus habis itu tentukanlah A itu sin X min 30 derajat. Nah, jadi sin X-nya itu kan, kalau cos X-nya itu 0,2. Terus habis itu sin X-nya itu langsung kita bisa cari pakai rumus yang tadi. Terus rumus yang tadi itu kan terus jadi akar 1 min 1/5 pangkat 2. Nah, habis itu langsung aja dikuadratin itunya 1/5-nya. Terus habis itu hasilnya ntar dapat 2 akar 6/5. Terus habis itu sin X min 30 derajat sama dengan sin X kali setengah akar 3 min cos X kali setengah. Terus habis itu dikaliin kan. Kalau udah dikaliin dapat hasilnya itu, oh iya, yang belum disubstitusi dulu, disubstitusi tadi yang sin X kan kita udah ketemu sama cos X-nya. Nah, cos X-nya itu tuh kenapa 1/5? Karena 0,2 itu kalau dipecahin jadi 1/5. Nah, jadi pas udah disubstitusiin 2 akar 6/5 dikali akar 3/2. Terus dikurang sama 1/5 dikali setengah. Terus scroll ke bawah deh. Oke, makasih. Terus habis itu langsung dikeluarin aja. Karena kan itu sama-sama pecahannya 1/5 sama 1/2. Jadi 1/5 dikali 1/2 dikali 2 akar 6 kali akar 3 min 1. Nah, jadi kan 1/10, 6 akar 2 min 1. Terus yang B, buat yang B itu cos X. Kan tadi udah ketemu ya yang sin X sama itunya. Cos apa? Coba ke atas deh, ke atas. Tadi. Terus yang tadi. Terus lagi ke atas. Ke atas sedikit. Nah, tadi kan ketemu di sini cos X-nya itu udah diketahuin terus sama sin X-nya, ya kan? Yang cos X-nya itu 1/5 dan sin X-nya itu 2 akar 6/5. Terus ke bawah. Ke bawah terus lagi, please. Nah, ya, makasih. Terus habis itu langsung aja kita substitusiin langsung pakai rumus yang cos dulu. Cos X kali cos 45 derajat plus sin X kali sin 45 derajat. Nah, terus habis itu disubstitusiin jadi 1/5 dikali setengah akar 2 tambah 2 akar berapa itu? 2 akar 6 ya. 2 akar 6
per 5 dikali setengah akar 2. Terus habis itu dikeluarin 1/5 sama 1/2-nya. Jadi 1/5 kali 1/2 dikali akar 2 plus 2 akar 12. Terus jadi sama dengan 1/10 kali 2 akar 2 akar 2 plus 2 akar 12. Terus nomor 6. Nomor 6 itu pertanyaannya dalam segitiga ABC diketahui AB 5, AC sama dengan 4, terus BC-nya sama dengan 3. Nah, tentukanlah sin B kurang A, terus yang B cos B kurang A. Nah, habis itu jadi jadi kan ini kan belum ketemu sudutnya ya. Nah, terus kita bisa cari pakai rumus kosinus. Nah, rumus kosinus itu kayak ini, kayak cos A sama dengan AC kuadrat. Karena yang dicari itu kosinus sudutnya yang di depannya itu BC ya. Ya, yang di depannya itu BC kan A itu kan sudutnya di depannya garis BC. Nah, jadi dikurang BC, jadi AC kuadrat plus AB kuadrat dikurang BC. Terus per 2 AC kali AB. Nah, terus disubstitusiin, jadi ini langsung dikuadratin aja dari yang itu nilai yang udah diketahuin. Jadi 4 kuadrat jadi 16, 5 kuadrat jadi 25, dan 3 kuadrat jadi 9. Jadi 16 tambah 25 kurang 9. Terus 2 AC kali AB-nya langsung dikaliin aja. Jadi AC-nya itu kan 4 dikali dengan AB-nya 5, jadi 20 dikali 2, 40. Nah, terus habis itu ditambahin, terus disederhanain, jadi dapatnya 4/5. Terus habis itu kita nyari sin A-nya dulu. Nah, sin A-nya itu tinggal di Pitagoras, jadi 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Nah, terus akar 25 kurang 16, hasilnya ntar 3. Nah, jadi terus karena itu baru ketemu 3 itu kan baru sudut itunya, sudut depannya. Nah, dibagi sama sudut miringnya jadi sin A. Jadi 3/5 sin A-nya. Terus habis itu cari cos B. Nyari cos B-nya itu pakai rumus yang tadi sama kayak cos A, pakai rumus kosinus, turun ke bawah. Tolong turun ke bawah. Udah disubstitusiin, kan kayak tadi, kayak cos A, jadi 25, terus dikuadratin ya, jadi 25 plus 9 min 16 per 30 sama dengan 3/5. Terus habis itu dicari itunya sinnya pakai Pitagoras kayak tadi. Jadi sin B-nya dapat 4/5. Terus habis itu langsung aja ke soalnya yang A sin B kurang A. Jadi sama dengan sin B kali cos A, pakai rumus yang tadi, sin B kurang cos A kali cos A kurang sin A kali cos B. Nah, terus habis itu langsung disubstitusiin, jadi sama dengan 4/5 kali 4/5 kurang 3/5 kali 3/5. Terus habis itu hasilnya itu jadi 16/25 kurang 9/25, jadi sama dengan 7/25. Terus yang cos B kurang A-nya yang cos. Nah, berarti cos B kali cos A plus sin B kali sin A, pakai rumus yang kosinus. Terus habis itu langsung disubstitusiin lagi, 3/5 kali 4/5 plus 4/5 kali 3/5. Terus jawabannya bakal dapat 12/5 plus 12/5 sama dengan 24/5 per 25. Terus nomor 7 ya. Nah, nomor 7 itu soalnya jika A plus B diketahui 60 derajat, tunjukkan bahwa sin A sama dengan setengah kali akar 3 cos B min sin B. Nah, jadi langsung aja kita ambil A plus B-nya jadi 60 derajat, terus habis itu B-nya dipindahin ruas, jadi A sama dengan 60 derajat kurang B. Nah, habis itu dijadiin sin semua, jadi sin A
sama dengan sin 60 derajat kurang B. Terus habis itu sin A-nya sama dengan jadi sin 60 derajat kali cos B kurang cos 60 derajat kali sin B. Terus di hasilnya itu disubstitusiin, enggak disubstitusi, ini diubah ya, di sin 60 derajatnya diubah jadi setengah akar 3 terus dikali dengan cos B, terus dikurang sama setengah dikali sin B. Terus habis itu dapat sin A-nya jadi setengah kali akar 3 cos B min sin B. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin dari gue cukup, Prof. Oke, makasih. Sekian dari saya. Habis ini siapa lagi? Udah kelihatan. Udah. UK 5. Nomor 1, jika sin 48,59 derajat sama dengan 3/4, maka sin 11,41 derajat sama dengan sin 11,41 derajat sama dengan sin 60 dikurang 48,59. Kita pakai rumus yang sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Sin 60 dikali cos 48,59 dikurang cos 60 dikali sin 48,59. Setengah akar 3 dikali akar 7/4 dikurang setengah dikali akar 3 3/4. Dengan akar 21/8 dikurang 3/8. Hasilnya 1/8 dalam kurung akar 21 min 3. Ada yang ingin bertanya? Lanjut aja sama. Nomor 3. Cos 80 derajat dikali cos 20 derajat ditambah sin 80 derajat dikali sin 20 derajat sama dengan cos dalam kurung alfa min beta sama dengan cos 80 min 80 dikurang 20 sama dengan cos 60. Cos 60 itu setengah 0,5. Ada yang ingin bertanya? Ini lanjut. Nomor 5. Dalam segitiga tumpul ABC diketahui sin A setengah akar 3 dan cos B setengah akar 2. Dengan demikian nilai cos C adalah sin A itu setengah akar 3. Itu sudutnya 60 derajat. Cos B setengah akar 2 sudutnya 45 derajat. C itu sama dengan 180 derajat dikurang 60 ditambah 45. Sama dengan 180 dikurang 105. Sama dengan sudut C 75 derajat. Cos C sama dengan cos 75. Sama dengan cos 30 ditambah 45. Pakai rumus cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali beta. Cos 30 dikali cos 45 dikurang sin 30 dikali sin 45. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 min setengah dikali setengah akar 2. Sama akar 3 dikali akar 2/4 dikurang akar 2/4. Hasilnya 1/4 akar 2 dan kurung akar 3 min 1. Ini lanjut.
Nomor 7. Tunjukkan bahwa cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dikali tan 22,5 derajat sama dengan 1. Jadi itu cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dikali tan setengah dalam kurung 45. Kemudian cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dikali 1 min cos 45 derajat per sin setengah sin 45 derajat. Sin 45 derajat bisa kita coret. Jadi hasilnya cos 45 derajat ditambah 1 dikurang cos 45 derajat. Hasilnya 1. Ada yang ingin bertanya? Lanjut, Sal. Udah selesai? Sampai nomor 7. Tan B sama dengan Ayo mulai, San. untuk ukuran 6-nya nomor 1 jika cos A sama dengan 4/5 dan tan B sama dengan 7/24 maka A min B sama dengan, jadi kita pakai rumus sin A min B sama dengan sin A cos B. San, sorry. Lu udah ngomong ya? Iya udah. Soalnya kecil banget deh. Hah? Gue udah ngomong, kedengeran nggak? Kedengaran cuman kecil. Deketan lagi. Ya, lebih. Kedengeran nggak, Vi? Masih kecil banget, San. Apa emang suaranya kecil ya? Enggak sih. Gue udah ngomong. Masih kecil. Ya udah nggak apa-apa, San, lanjut. Oke. Jadi untuk ukuran 6 nomor 1 jika cos A sama dengan 4/5 dan tan B sama dengan 7/24 maka A min B sama dengan, jadi kita pakai rumus sin A min B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi karena yang baru diketahui itu cos A sama tan B-nya, jadi kita cari sin A cos B sama sin B-nya. Nah, kita Tania, maaf motong, itu makin kecil suaranya. Sumpah, taruh deh. Apa gue pakai HP aja deh? Sebentar. Mungkin bisa skip yang ke yang lain dulu kali ya. Selanjutnya, latihan uji kompetensi 7. Yang nomor 1, nilai dari tan 105 adalah cara penyelesaiannya tan 105 sama dengan tan 45 ditambah 60. Sama dengan tan 45 ditambah tan 60 per 1 dikurang tan 45 dikali tan 60. Itu jadinya hasilnya 1 ditambah akar 3 per 1 min akar 3. Itu tuh dirasionalkan dengan cara dikali 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3. Sehingga dihasilkan min 2, min 3. Ya, dan jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 3, tan 140 ditambah tan 70 per 1 dikurang tan 140 dikali tan 70.
Jawabannya adalah D. Tadi kepotong ya? Ini ngulang lagi dari nomor 1 atau gimana? Tadi udah sampai nomor berapa ya? Nomor 5. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Oke, lanjut aja. Nomor 5. Jika tan X sama dengan setengah akar 3, maka tan X min 30 adalah, cara penyelesaiannya, tan X min 30 sama dengan tan X min tan 30 per 1 ditambah tan X dikali tan 30. Kan itu kan udah diketahui kan, tan X sama dengan setengah akar 3, terus itu dimasukin aja, jadinya setengah akar 3 min sepertiga akar 3 per 1 ditambah setengah akar 3 dikali sepertiga akar 3. Hasilnya adalah 1/9 akar 3. Jawabannya adalah yang C. Terus yang terakhir, nomor 7. Diketahui panjang CD adalah 6 cm. Tentukan panjang AB. Ini segitiganya. Kan di sini kan segaris gitu kan. Terus di sini udah diketahui sudutnya 90 derajat. Berarti sudut DBA 90 derajat juga. Terus cara penyelesaiannya, tan 75 sama dengan 6 per AB. Kenapa di sini 75? Karena di sini 45 ditambah 30, jadinya 75. Terus habis itu lanjut kita cari dulu tan 75-nya. Caranya, tan 75 sama dengan tan 30 ditambah 45. Tan 30 ditambah tan 45 per 1 dikurang tan 30 dikali tan 45. Sama dengan hasilnya itu akar 3 ditambah 3 per 3 min akar 3. Terus itu kita rasionalkan dulu, sehingga tan 75 sama dengan 2 ditambah akar 3. Terus kita langsung masukin ke sini. 2 ditambah akar 3 sama dengan 6 per AB. AB sama dengan 6 per 2 ditambah akar 3. Ini tuh dirasionalkan dulu dengan cara dikali 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Jadinya hasilnya 6 dikali 2 min akar 3. Jadi hasil dari panjang AB adalah 12 min 6 akar 3. Udah. Coba Vi recordnya. Ya, San? Baik, mulai aja, San. Langsung aja ya. Ini udah direkam belum? Udah, San, udah. Jadi untuk UK6, jika cos A sama dengan 4/5 dan tan B sama dengan 7/24, maka A min B sama dengan, jadi kita pakai rumus sin A min B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi karena yang baru diketahui itu cos A sama tan B-nya, jadi kita cari sin A cos B sama sin B-nya. Habis itu kita nyarinya pakai persamaan trigonometri. Pertama kita menentuin dulu sudut A-nya. Habis itu cos itu kan samping per miring, jadi kita dapat triple Pythagorasnya itu 3, 4, sama 5. Sorry. Iya benar. Ini share screen-nya ketutup ya? Iya. Sebentar.
Udah kelihatan belum? Udah, San. Oke. Jadi kita tadi dapat Pitagorasnya itu 3, 4, sama 5. Karena sin A itu depan per miring, jadinya 3/5. Nah, untuk yang B-nya itu kan kita ketahui itu tannya. Nah, rumus tan itu depan per samping, jadinya 7/24. Kita nemu triple Pitagorasnya itu jadi 7, 24, sama 25. Jadi sisi miringnya itu 25. Nah, untuk sin B-nya itu depan per miring, jadi 7/25. Untuk cos B-nya, samping per miring yaitu 24/25. Habis itu kita substitusiin menjadi sin A-nya itu 3/5 dikali cos B-nya itu 24/25 dikurang 4/5 dikali 7/25. Sama dengan 3 dikali 24 itu 72 dikurang 28 dibagi 125 sama dengan 4/125. Ini mau lanjut apa ada yang mau ditanya? Boleh langsung lanjut, San. Nomor 3, jika A tak plus B sama dengan 30 derajat dan sin A cos B sama dengan 1/3, maka sin A min B sama dengan, jadi karena yang ditanya itu sin A min B, jadi kita pakai rumus sin A min B-nya itu sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, untuk nilai sin A itu dikali cos B itu kan udah ada di dalam soalnya, yaitu 1/3. Jadi kita tinggal nyari nilai cos A-nya itu dikali sama sin B. Karena di dalam soalnya itu udah diketahui nilai dari A plus B sama dengan 30 derajat, jadi kita bisa cari pakai rumus sin A ditambah B. Nah, jadi sin A plus B itu kan sama dengan sin A cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, habis itu kita substitusiin nilai dari A plus B sama sin A dikali cos B. Jadi sin 30 derajat itu sama dengan 1/3 ditambah cos A dikali sin B. Nah, nilai dari sin 30 derajat itu 1/2, jadinya 1/2 sama dengan 1/3 ditambah cos A dikali sin B. Habis itu kita pindahin 1/3-nya itu di sebelah kiri, jadi 1/2 dikurang 1/3 sama dengan cos A dikali sin B. Kita samain penyebutnya, jadi 6, pembilangnya 3 dikurang 2 sama dengan cos A dikali sin B. Hasilnya jadi 1/6 sama dengan cos A dikali sin B. Habis itu kita masukin ke rumus sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, nilai sin A dikali cos B-nya itu 1/3 dikurang cos A sin B-nya itu 1/6. Jadinya 2 dikurang 1/6 sama dengan 1/6. Lanjut ya. Untuk nomor 5 diketahui A plus B sama dengan 45 derajat, A dikurang B sama dengan 30 derajat. Nilai sin A plus cos A, sin B tambah cos B sama dengan, jadi kita urain dulu sin A plus cos A dikali sin B plus cos B sama dengan, itu kita kaliin bagian depan dikali bagian depan, itu sin A dikali sin B ditambah sin A dikali cos B, ditambah bagian belakang dikali bagian belakang, jadi cos A dikali sin B, ditambah bagian belakang dikali bagian belakang, jadinya cos A dikali cos B. Nah, sin A cos B ditambah cos A sin B itu dibentuk dari rumus sin A plus B. Habis itu kita pindahin cos A dikali cos B ke bagian depan sebelum sin A dikali sin B-nya. Jadi cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B plus sin A plus B. Nah, cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B itu kan bentuk dari rumus cos A dikurang B. Jadi hasilnya cos A dikurang B ditambah sin A plus B.
cos A min B ini kan nilainya 30 derajat, sedangkan sin A plus B itu nilainya sin 45 derajat. Jadi cos 30 derajat ditambah jadi cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat. Nah, nilai cos 30 derajat itu setengah akar 3 ditambah nilai dari sin 45 derajat itu setengah akar 2. Habis itu setengahnya kita keluarin, jadi setengah dikali akar 3 tambah akar 2. Jadi jawabannya yang A. Langsung masuk ke UK 8 aja. Ya. Oke. UK 8. Sebentar. Nomor 1, jika sin A sama dengan 5/13 dan cos B sama dengan 7/25, di mana A dan B adalah sudut lancip, maka tan A plus B-nya sama dengan, kalau kita cari dari sudut A-nya, sisi-sisinya kan ada 5, 12, sama 13, maka tan A-nya ada 5/12. Buat sudut B, itu sudut-sudutnya, sisinya bernilai 7, 24, sama 25, maka tan B-nya 24/7. Kemudian ditanya tan A plus B-nya. Rumus tan A plus B itu sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Kita masukin nilai-nilai dari tan A dan tan B-nya. 5/12 tambah 24/7 per 1 dikurangi 5/12 kali 24/7. Hasilnya 323/84 per min 3/7. Kalau disederhanain lagi jadinya min 323/36. Sania, tolong scroll ke bawah. Oke, terima kasih. Terus soal nomor 3 itu ditanya nilai dari tan 1/4 pi minus alfa. Sama rumusnya kayak tan A plus B, bedanya di sini untuk pernya itu untuk penyebutnya ditambah bukan dikurang, jadinya tan 1/4 pi minus tan alfa per 1 plus tan 1/4 pi kali tan alfa. 1/4 pi itu sama dengan 45 derajat. Pi itu kan 180, jadi 1/4 kali 180 sama dengan 45 derajat. Kemudian kita masukin nilainya tan 45 minus tan alfa per 1 tambah tan 45 derajat dikali tan alfa, sama dengan 1 minus tan alfa per 1 tambah 1 kali tan alfa. Kemudian hasilnya 1 minus tan alfa per 1 tambah tan alfa. Tan itu kan hasil dari sin per cos ya. Jadi kita ubah tannya di sini jadi sin per cos. Jadinya ditulisnya 1 minus sin alfa per cos alfa per 1 tambah sin alfa per cos alfa. Sama dengan cos alfa per sin alfa per cos alfa per lagi cos alfa tambah sin alfa per cos alfa. Hasilnya sama dengan cos alfa min sin alfa per cos alfa tambah sin alfa. Ada yang mau ditanya nggak buat nomor 3? Oke, lanjut aja. Lanjutkan. Sania. Sania.
Soal yang nomor 5, jika tan alfa kali tan beta sama dengan 1, maka tan alfa min beta per tan alfa plus beta sama dengan, rumusnya sama, jadi tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta per tan alfa tambah tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Kita ubah jadi perkalian dibalik urutan antara penyebutan pembilangnya. Jadi tan alfa min tan beta per 1 tambah tan alfa kali tan beta dikali 1 min tan alfa kali tan beta per tan alfa tambah tan beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 tambah 1 dikali 1 min 1 per tan alfa tambah tan beta. Tolong di scroll lagi, Sania. Oke, hasilnya sama dengan tan alfa minus tan beta per 2 dikali 0, hasilnya 0. Sania tolong scroll lagi. Nah, terus soal yang nomor 7, diketahui segitiga ABC dengan CD tegak lurus AD sama dengan 10, BD sama dengan 3, dan sin A sama dengan 0,2. Tentukan nilai tan C. Gambar bentuk bangun segitiganya kayak di layar itu. Kita cari dulu nilai X-nya. AC kuadrat sama dengan CD kuadrat tambah AD kuadrat. Kita masukin 10X kuadrat sama dengan 2X kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 100X kuadrat sama dengan 4X kuadrat tambah 10. 100X kuadrat dikurang 4X kuadrat sama dengan 100. 96X kuadrat sama dengan 100. Kemudian kita ketemu nilai X-nya itu 5 per 12 akar 6. Kemudian untuk dapat nilai CD-nya, CD tadi tulisannya kan 2X tuh. Maka 2X, 2 dikali 5 per 12 akar 6 sama dengan 5 per 6 akar 6. Sania tolong scroll lagi. Oke, makasih. Dan untuk dapat nilai AC-nya, AC tadi sama dengan 10X, maka tadi nilai X-nya kita kali 10, 10 dikali 5 per 12 akar 6 sama dengan 25 akar 6, 25 per 6 akar 6. Kemudian kita dapat nilai tan C-nya, tan C sama dengan AD per CD, maka 10 per 5 per 6 akar 6 sama dengan 10 dikali 6 per 5 akar 6 sama dengan 60 per 5 akar 6. Disederhanain jadi 12 per akar 6. Kita kali dengan akar 6 per akar 6. Didapat hasil 12 per 6 akar 6 yang apabila disederhanain jadi 2 akar 6. Terima kasih, Sania. Baik, lanjut untuk muka 9. Untuk nomor 1, jika sin X sama dengan P, maka sin 2X. Kita dapat tahu bahwa rumus sin 2X itu 2 sin X dikali cos X. Karena di sini cos X-nya belum diketahui, jadi kita harus mencari menggunakan Pitagoras. Sudut miringnya diketahui 1, dan sudut depan sudutnya ini P, karena di sini kan P per 1. Jadi untuk sudut untuk nilai yang di samping sudut ini, jadi akar 1 kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan akar 1 min P kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus, jadi 2 dikali P dikali akar 1 min P kuadrat. Jadi hasilnya 2P akar 1 min P kuadrat. Jawabannya yang A. Selanjutnya untuk nomor 3, jika sin X dikurang cos X sama dengan P,
maka sin X 2, maka sin 2X sama dengan, pertama-tama kita kuadratin dulu. Maaf Sania, share screen-nya ketutup. Ini Tanya disconnect nih. kelempar. Iya, Wah, oke. di-pause aja dulu recordnya. Baik, dilanjutkan nomor 3. Jika sin X min cos X sama dengan P, maka sin 2X sama dengan. Jadi pertama-tama kita kuadratin dulu untuk persamaannya. Jadi sin X min cos X kuadrat sama dengan P kuadrat. Hasil dari kuadrat tersebut kita dapatkan sin 2X min 2 sin X cos X tambah cos 2X. Cos kuadrat X sama dengan P kuadrat. Jadi di sini sin 2X tambah cos 2X ini kita dapat ketahui kalau ini tuh identitas trigonometri. Jadi hasil dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu 1 dari identitas trigonometri. Dan untuk 2 sin X cos X ini dari rumus sin 2X. Jadi di sini 1 min sin 2X sama dengan P kuadrat. Jadi sin 2X-nya pindah ruas, jadi 1 min P kuadrat. Jawabannya yang A. Oke, untuk nomor 5, sin 3X per sin X ditambah cos 3X per cos X. Sama dengan sin 3X cos X ditambah cos 3X sin X per sin X cos X. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus sin 2X yaitu yang 2 sin X cos X. Lalu di sini kita gabungin jadi sin 3X tambah X per sin X cos X. Dapat dihasilkan sin 4X per setengah sin 2X. Lalu didapatkan hasil di sini, karena di sini 4X menggunakan rumus sin 2X, jadi 2 sin 2X cos 2X per setengah sin X. Sin 2X-nya sama-sama kita coret, jadi dapat hasilnya 4 cos 2X. Oke, untuk yang terakhir, jika cos 1/2X sama dengan 1/3, maka sin 3X sama dengan, jadi di sini pakai sin 3X sama dengan 2 sin X. Nah, X-nya itu kita ganti dengan 1/2X dikali cos 1/2X. Sin 3X-nya jadi 2 dikali 2 akar. Jadi sin 3X-nya itu sama dengan 2 dikali 2 akar 2/3 dikali 1/3, hasilnya 4 akar 2/9. Bisa dilanjutkan ke UK. Lanjut UK 10. Nomor 1, jika sin X sama dengan 0,1, maka cos 2X yaitu sin X sama dengan 0,1. Cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2X sama dengan 1 dikurang 2, 0,1 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 2 dikali 0,01 sama dengan 0,98. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 3. Jika sin 1/2 sama dengan 0,2, maka cos X adalah sin 1/2X sama dengan 0,2. Sin A sama dengan 0,2. Itu yang dicari cos X. Lalu cos 2 dikali 1/2X. Maka cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin A pangkat 2. Sama dengan 1 dikurang 2 dikali 0,2 pangkat 2. Sama dengan 1 dikurang 2, 0,04. Sama dengan 1 dikurang 0,08. Jadi cos X-nya yaitu 0,92. Jawabannya yang E. Nomor 5, cos pangkat 2, 22,5 derajat,
dikurang sin pangkat 2 22,5 derajat adalah cos pangkat 2 22,5 derajat dikurang sin pangkat 2 22,5 derajat sama dengan cos 2 dikali 22,5. Hasilnya cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Jadi jawabannya yang C. Nomor 7, cos pangkat 2 15 derajat dikurang cos pangkat 2 105 derajat. Sama dengan cos pangkat 2x sama dengan 1/2. 1 tambah cos 2x. Cos 180 derajat ditambah seta sama dengan min cos seta. Sama dengan 1/2, 1 ditambah cos 30 derajat dikurang 1/2, 1 ditambah cos 210 derajat. Sama dengan 1/2 cos 30 derajat dikurang cos 210 derajat. Sama dengan 1/2 cos 30 derajat ditambah cos 30 derajat. Itu hasilnya 1/2 akar 3. Lanjut. Yang nomor 9. Sin pangkat 2A dikali cos pangkat 2A sama dengan sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Sama dengan sin A dikali cos A sama dengan 1/2 dikali sin 2A. Sin A dikali cos A pangkat 2 sama dengan 1/4 dikali sin pangkat 2, 2A. Jadi dihasilkan 1/8 dikurang 1/8 dikali cos 4A. Jadi jawabannya yang C. Untuk nomor 11 itu esai. Disuruh menyederhanakan. Yang A itu sin pangkat 2A dikurang cos pangkat 2A per sin A cos A. Sama dengan min cos 2A per sin A cos A. Sama dengan cos 2A per sin 2A per 2 sama dengan min 2 cos 2A per sin 2A. Lanjut yang B. 1 dikurang sin pangkat 2A per 1 dikurang 2 sin 1/2 X cos 1/2 X. Sama dengan cos X pangkat 2 per 1 dikurang sin A. Sama dengan 1 dikurang sin A pangkat 2 per 1 dikurang sin A. Nah itu dijabarkan jadi 1 dikurang sin A dikali 1 ditambah sin A per 1 dikurang sin A. Jadi jawabannya 1 ditambah sin A. Jika sin X sama dengan 2/3, maka tan 2X sama dengan, untuk rumus penurunan tan 2X sama dengan 2 kali tan X per 1 min tan kuadrat X. Karena di situ baru diketahui sin X-nya, maka dicari tan X-nya menggunakan persamaan trigonometri. Jadi kan itu depan per miring. Terus dicari atau Y per R, terus dicari X-nya, berarti X-nya sama dengan akar dari R kuadrat min Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan akar dari 9 min 4 sama dengan akar 5. Berarti tan X-nya itu sama dengan 2 per akar 5. Setelah itu masukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya, berarti 2 dikali Violen suaranya kependem. Hah? Suaranya di aku kependem. Enggak ada suaranya. Tadi sempat hilang gitu. Kayak tenggelam gitu suaranya. Oke. Tapi sekarang udah enggak. Oke. Terus jadi hasilnya 4 per akar 5 per 1 min 4 per 5 sama dengan 4 per akar 5 per 1 per 5. Itu kan hasilnya jadi 20 per akar 5. Terus dirasionalkan dikali
akar 5 per akar 5 sama dengan 20 per 5 akar 5 sama dengan 4 akar 5. Jawabannya A. Terus yang nomor 3. Itu yang nomor 2 di skip aja, Tri. Salah nulis. Tolong di scroll lagi dong, Tri. Itu nggak kelihatan. Belum kelihatan. Soalnya di Belum, sini di layar gue masih kepotong setengah gitu loh. Oh, bentar. Kayaknya jelek gitu deh. Bisa ukurannya aja, Sam. Oh, Udah. Sese. Taruh. Udah? Belum? Udah. Oke. Jika cos setengah X sama dengan 0,2, maka tan X sama dengan cos setengah X itu kan berarti sama dengan 2/10. Terus cari tan X-nya, berarti yang belum diketahui itu kan Y. Nah, berarti untuk cari Y-nya itu sama dengan akar dari R kuadrat min X kuadrat sama dengan akar dari 25 kuadrat min 23 kuadrat. Bentar. Sorry. Kayaknya nggak ngawur deh. Bentar. Cos setengah X sama dengan 2/10. Berarti cos X-nya itu kan sama dengan 2 dikali cos setengah X kuadrat min 1. Rumus ini dari penurunan rumus cos 2X, terus masukin angka-angkanya, berarti 2 dikali 2/10 kuadrat min 1 sama dengan 2 dikali 4/100 min 1, berarti 2/25 min 1 sama dengan min 23/25. Itu kan berarti ada di kuadran 2. Terus karena ini cos, berarti yang baru diketahuin itu kan X per R. Selanjutnya cari Y-nya. Cari Y-nya itu, rumusnya itu sama dengan akar dari R kuadrat min X kuadrat sama dengan 25 kuadrat min 23 kuadrat, hasilnya sama dengan 96 atau 4 akar 6. Terus tan X-nya itu kan rumusnya sama dengan Y per X, berarti min 4 akar 6 per 23. Itu jadi min, soalnya kan ada di kuadran 2, berarti jawabannya B. Terus yang nomor 5, misal Y sama dengan 2 kali tan X per 1 min tan kuadrat X. Jika X sama dengan 112,5 derajat, maka Y-nya sama dengan, Y-nya kan tadi sama dengan tan X, Y-nya kan tadi sama dengan 2 dikali tan X. Nah, 2 kali tan X itu ubah jadi tan X plus tan X per 1 min tan X dikali tan X. Berarti Y-nya itu jadi tan 2X. Terus masukin X-nya itu kan tadi X-nya 112,5. Berarti Y sama dengan tan 2 dikali 112,5, berarti tan 225. Tan 225 itu kan di relasi ya, berarti Y sama dengan tan 180 plus 45, berarti sama dengan tan 45. Tan 45 itu sama dengan 1, berarti jawabannya E. Yang UK 12, Tri, tolong. Oh ya, sebentar, nanti di share screen lagi ya. Iya, bentar. UK 12 sebelum. Di post aja, Spi. Oke. UK 12 nomor 1, soalnya itu kan sin 48 min cos 48 dikali tan 24. Nah, yang tan 24-nya itu diubah jadi sin
24 per cos 24 karena kan rumus tan itu sama dengan sin per cos. Jadi sin 48 dikali cos dikali cos 24 min cos 48 dikali sin 24 per cos 24. Ini kan sama kayak rumus penurunan sin, yaitu jadinya sin dikali 48 min 24 per cos 24 sama dengan sin 24 per cos 24. Jadi sama dengan tan 24 A jawabannya. Terus yang nomor 3, 1 min tan kuadrat X per 1 plus tan kuadrat X. Itu yang 1 plus tan kuadrat X itu diubah ke secant kuadrat X. Jadinya 1 min tan kuadrat X per secant kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X per 1 per cos kuadrat X. Jadi sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X dikali cos kuadrat X per 1. Terus itu sama-sama dikali cos kuadrat X, berarti terus yang cos kuadrat X di atas sama di pembilang sama penyebutnya itu dicoret. Jadi kan sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Jadinya cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jadi itu salah satu penurunan rumus dari cos 2X. Jadi jawabannya yang B. Untuk yang nomor 5, cos pangkat 4 15 derajat min sin pangkat 4 15 derajat sama dengan yang itu berarti menjadi cos kuadrat 15 derajat kuadrat min sin pangkat 2 15 derajat pangkat 2 sama dengan cos kuadrat 15 derajat min sin kuadrat 15 derajat dikali cos kuadrat 15 derajat plus sin kuadrat 15 derajat. Berarti sama dengan cos 2 dikali 15 dikali 1. 1 itu karena cos kuadrat 15 plus sin kuadrat 15 itu kan dari dari rumus trigonometri itu ya, sama dengan 1. Berarti sama dengan cos 30. Cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi jawabannya yang D. Jadi untuk UK 1301 itu kan sin 2X per 1 plus cos 2X sama dengan tan X. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu kita pakai sudut rangkap. 2 sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, jadi tan X, habis itu kita cari sin 2X-nya itu, habis itu kita cari sin 2X per 1 plus cos 2X. Nah, sin 2X-nya itu 2 sin X dikali cos X per 1 ditambah cos 2X-nya itu diganti jadi 2 cos kuadrat X min 1. Habis itu kita sederhanain penyebutnya, 1 dikurang 1 habis, 2 sin X dikali cos X per 2 dikali cos X dikali cos X. Itu dapat dari uraian dari 2 cos kuadrat X. Nah, habis itu kita sederhanain, 2 sama cos X-nya itu dicoret, jadi hasilnya sin X per cos X sama dengan tan X. Selanjutnya ini untuk UK 13 nomor 3-nya cos kuadrat. Nah, disuruh membuktikan kalau cos kuadrat 1/4 pi min X itu dikurang sin kuadrat 1/4 pi min X sama dengan sin 2X. Sini kita bisa mulai dari ruas kirinya dulu. Kita jadiin cos kuadrat 1/4 min X dikurang sin kuadrat 1/4 min X itu adalah rumus
sudut rangkap dari cos 2x. Di sini kita anggap x-nya itu 1/4 pi min x. Jadi cos 2 1/4 pi min x sama dengan ini, lalu sin 2x-nya dijabarin. Sebenarnya nggak dijabarin juga nggak apa-apa. Jadi sin 2 sin x dikali cos x. Lalu kita pi-nya kita jadiin derajat. Jadi cos 2 45 min x sama dengan 2 sin x cos x. Lalu kita kali 2 jadi cos 90 min 2x sama dengan 2 sin x kali cos x. Lalu kan ini relasi, jadi karena pakai 90 lalu di kuadran 1 jadi berubah jadi sin dan hasilnya positif. Jadi sin 2x sama dengan 2 sin x cos x atau sin 2x sama dengan sin 2x. Oke, di teman-teman udah pada muncul belum ininya soalnya? Udah, Sar, aman. Oke. Terus nomor 5, tan 3x sama dengan 3 tan x min tan akar 3x per 1 min 3 tan kuadrat x. Pertama kita cari dulu tan 2x-nya. Tan 2x sama dengan 2 tan x per 1 min tan kuadrat x. Kemudian tan x tambah tan 2x sama dengan tan x tambah 2 tan x per 1 min tan kuadrat x sama dengan tan x min tan akar 3x tambah 2 tan x per 1 min tan kuadrat x sama dengan 3 tan x min tan akar 3x per 1 min tan kuadrat x. Kemudian kita ini masukin tan 3x sama dengan tan x tambah 2x sama dengan tan x plus tan 2x per 1 min tan x kali tan 2x sama dengan 3 tan x min tan akar 3x per 1 min tan kuadrat x dikali 1 per 1 min 2 tan kuadrat x per 1 min tan kuadrat x sama dengan 3 tan x min tan akar 3x per 1 min tan kuadrat x dikali 1 min tan kuadrat x per 1 tan kuadrat x dikurang 2 tan akar 2x sama dengan 3 tan x min tan akar 3x per 1 min 3 tan kuadrat x. Terbukti. Jadi tan 3x sama dengan 3 tan x min tan akar 3x per 1 min 3 tan kuadrat x. Oke, lanjut untuk yang nomor 7. Buktikan bahwa sin 3x per sin x plus cos x plus cos 3x per cos x sama dengan 4 cos 2x. Jadi di sini kita menggunakan rumus sin 2x buat mengaplikasikannya 2 sin x kali cos x. Jadi sini nyaman penyebutnya sin 3x cos x tambah cos 3x sin x per sin x cos x. Lalu di sini kita jadikan 1 untuk 3x dan plus x-nya. Jadi sin 3x plus x per sin x cos x. Jadi sin 4x per setengah sin 2x. Jadi dipecah jadi 2 dikali sin 2x cos 2x per setengah sin 2x. Sin 2x-nya sama-sama dicoret, jadi dapat hasil 4 cos 2x. Jadi terbukti kalau hasilnya itu 4 cos 2x. Next. Buktikan sin pangkat 4x sama dengan 3 min 4 cos 2x plus cos 4x per 8. 3 min 4 cos 2x plus itu yang 3 min 4 cos 2x plus cos 4x itu diubah jadi 3 min 4 cos 2x plus cos 2x min sin kuadrat 2x. Maksudnya cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x per 8. Jadi
3 min 4 cos 2x plus cos kuadrat 2x min 1 min cos kuadrat 2x per 8 sama dengan 2 cos kuadrat 2x min 4 cos 2x plus 2 per 8 sama dengan 2 cos kuadrat 2x min 2 cos 2x plus 1 per 8, jadi sama dengan 2 cos 2x min 1 kuadrat per 8. Jadi 2 dikali 1 min 2 sin kuadrat x kuadrat per 8 sama dengan 2 dikali min 2 sin kuadrat x kuadrat per 8 sama dengan 8 sin 4x per 8. 8-nya itu sama-sama dicoret, jadi hasilnya sin pangkat 4x, berarti 3 min 4 cos 2x plus cos 4x per 8 itu terbukti benar sama dengan sin pangkat 4x. Nomor 11, dalam segitiga ABC berlaku tan A plus B ditambah tan C sama dengan 0. Di sini kita jabarin dulu sudutnya A plus B plus C itu sama dengan 180 derajat, yang berarti A plus B itu sama dengan 180 dikurang C. Lalu kita substitusi A plus B-nya jadi tan 180 min C plus tan C sama dengan 0. Lalu di sini sudut relasi kita bisa ganti jadi negatif tan. Negatif itu karena dia ada di kuadran 2, nilai tannya negatif. Jadi negatif tan C ditambah tan C terbukti sama dengan 0. Baik, sekian diskusi untuk UK3 sampai UK13 kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.